Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Pratiwi. Saya sebagai salah satu dosen di program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Untuk keperluan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, pada bidang Dharma pengajaran, izinkanlah saya untuk bisa menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Instrumen. Mata kuliah Kimia Analisis Instrumen merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi di bidang kimia analitik yang telah didesain untuk mahasiswa semester 5 yang telah mengambil dua mata kuliah di bidang kimia analitik sebelumnya, yaitu kimia analisis kualitatif dan kuantitatif, serta kimia pemisahan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bentuk mata kuliah berupa teori. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah, antara lain yang pertama, mampu mengevaluasi kualitas suatu metode analisis berdasarkan data eksperimen. Yang kedua, mampu memilih metode analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan karakteristik sampel secara instrumentasi. Dan yang ketiga, mampu menentukan rumus struktur dan rumus molekul suatu zat berdasarkan analisis spektranya. Dalam mata kuliah ini akan disampaikan beberapa topik atau materi yang meliputi pengantar analisis kimia instrumentasi, kemudian spektrofotometer UVV, spektrofotometer serapan atom, spektrofotometer inframerah, dan spektrofotometer massa. Kemudian akan disampaikan tentang materi metode difraksi sinar X serta kromatografi. Mata kuliah ini disajikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Tahap pertama yaitu Delivery. Mata kuliah ini disajikan selama 16 kali pertemuan dengan sebaran 14 kali pertemuan untuk menjelaskan teori dan 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Pelaksanaan mata kuliah ini dilaksanakan dengan sinkronus ataupun asinkronus. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa slide PowerPoint, Kahoot, Quizzes, dan Learning Management System berupa Microsoft Teams. Penggunaan media pembelajaran bermanfaat untuk yang pertama, mengisi daftar hadir perkuliahan, kemudian yang kedua, mengakses materi perkuliahan, yang ketiga, menonton video pembelajaran, kemudian yang keempat, mengupload tugas, dan yang kelima, melakukan pembelajaran secara asinkronus. Tahap yang kedua adalah interaction. Pada mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran case-based learning, di mana model pembelajaran ini berbasis pada suatu kasus yang menekankan mahasiswa untuk bisa menggali serta menemukan penyelesaian dari kasus dengan adanya arahan dari dosen. Langkah-langkah model pembelajaran case-based learning meliputi penyajian kasus, kemudian analisis kasus, kemudian pengumpulan informasi data melalui literatur, kemudian penyelesaian kasus melalui diskusi kelompok, kemudian presentasi hasil, dan yang terakhir adalah pembahasan dengan dilakukannya validasi data oleh dosen dan mahasiswa. Tahap yang ketiga adalah assessment. Untuk dapat mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap penguasaan materi perkuliahan, ada beberapa komponen penilaian yang digunakan meliputi komponen kehadiran dan partisipasi dengan bobot 20%, kemudian tugas dan kuis dengan masing-masing bobotnya adalah 10%, portofolio dengan bobot 30%, ujian tengah semester yang berupa analisis hasil ilmiah dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Kimia Analisis Instrumen untuk mahasiswa program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video pengajaran saya selama saya melakukan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali tentunya ya di perkuliahan Kimia Analisis Instrumen semester 120. Pada minggu lalu sedikit ya Ibu flashback karena minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Fadil, minggu lalu HPLC. Apa kepanjangannya HPLC? Oke. High Pressure Liquid Chromatography. Jadi untuk hari ini kita masih belajar dan mendiskusikan hal yang serupa karena sama-sama teknik dasarnya dari kromatografi. Kalau pekan lalu HPLC itu adalah suatu instrumen kromatografi instrumental di mana menggunakan fase geraknya berupa apa Diva? Liquid. Oke, fase geraknya liquid, fase diamnya bisa berupa padatan dan bisa berupa cairan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teknik kromatografi instrumental yang lain yang disebut atau biasa dikenal dengan GC atau gas kromatografi. Dari istilahnya, dari katanya, kalau kemarin kan high pressure liquid chromatography, salah satu jenis LC kan liquid chromatography, artinya menggunakan fase geraknya adalah berupa liquid atau cairan. Nah, sekarang ada GC, sehingga kalian sudah bisa menangkap fase gerak apa yang digunakan pada alat ini? Gas. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dalam, kita akan mengetahui dulu apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kelihatan tidak? Ya. Jadi yang pertama, Ibu harap kalian akan mampu menjelaskan komponen instrumentasi GC atau GC-MS. Nah, nanti kita akan bahas apa itu GC-MS, apa itu GC. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami dasar-dasar analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan GC atau GC-MS. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian mampu memahami bagaimana interpretasi data. Kalau kemarin waktu Ibu menjelaskan HPLC, keluaran datanya itu berupa apa? Peak-nya itu kita sebut sebagai apa? Apa? Kromatogram ya. Sama untuk semua teknik kromatografi, baik yang klasikal atau yang instrumental, data berupa keluaran dari analisis suatu sampel menggunakan teknik kromatografi itu adalah disebut dengan kromatogram. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada hari ini. Sebelumnya, ya, untuk mengetahui atau memetakan kompetensi pengetahuan kalian di bidang kromatografi, silahkan kalian melakukan pretest terlebih dahulu agar kita bisa menganalisis sejauh mana teman-teman memahami materi kromatografi yang sudah Ibu berikan materinya pada pekan yang lalu. Silahkan di-scan dulu barcode-nya. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok, di mana satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. Nah, di sini kalian silahkan berdiskusi dalam kelompoknya tentang suatu narasi di mana Indonesia itu kita tahu bahwa memiliki banyak sekali jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai obat yang kita kenal sebagai herbal ya. Jadi apa yang akan kita pelajari di pembelajaran kita pada siang hari ini ada 4. Yang pertama adalah teori dasar kromatografi gas. Yang kedua adalah tentang komponen, instrumentasi dan fungsi dari masing-masing komponen.
penggunaannya, dan yang keempat adalah aplikasi dari GC. Dan yang pertama adalah teori dasar. Teori dasar Ibu rasa tidak awam ya. Jadi gas chromatography is an instrumental method for the separation and identification of chemical compound. Makanya tadi di pretest ada, karena GC itu tidak hanya untuk memisahkan, tapi dia juga mampu identification, baik secara kuantitatif untuk mengetahui kadar senyawanya dan secara kualitatif menentukan jenisnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah first, determination of volatile compounds. Bisa gas, bisa cairan. Jadi menentukan atau menganalisis senyawa-senyawa yang sifatnya volatil, baik itu bentuknya cairan atau bentuknya yang gas. Itu adalah aplikasi yang pertama. Manfaat yang kedua adalah determination of partition coefficient and absorption isoteron. Jadi dengan GCMS ini kita bisa mengetahui koefisien partisi dan tipe dari isoteronnya, ion dan sebagainya. Terus bagian yang kedua adalah auto sampler. Auto sampler ini adalah tempat menginjeksikan sampel ke dalam kolom. Ya. Jadi sampel yang berupa cair atau gas itu dimasukkan ke sini ya dengan suatu teknik sampler. Kemudian kan di sini kan gas pembawa dia membawa, misalkan ini pakainya gas nitrogen. Nah, dia akan ketemu sama sampelnya, ya kan? Di sini sampel, di sini ketemu gas pembawa. Si gas pembawa ini akan membawa sampel ini masuk ke dalam apa yang namanya? Kolom itu adalah jantungnya kromatografi. Di mana di dalam kolom ini kita memasukkan yang dinamakan fase. Iya, good ya. Untuk GC, Ibu sampaikan tadi ada proses pemanasan sehingga kolom ini dimasukkan di dalam suatu oven karena ada temperatur programmingnya. Kemudian setelah dia masuk ke dalam kolom itu ada interaksi ya lima tadi ya. Kalau untuk GC kan ada 3. Di situ interaksinya ada absorpsi, ada partisi sama polymerization. Di sini berinteraksi, kemudian dia akan keluar ya, yang sifatnya mirip, yang analit itu sifatnya mirip dengan fase dia akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Sedangkan analit yang sifatnya mirip dengan fase geraknya, dia akan lebih cepat dibawa oleh si fase gerak ini keluar dari kolom menuju mana ini? Namanya apa? Detektor. Nah, dari detektor akan diubah sinyalnya menjadi sinyal elektrik yang akan dibaca oleh komputer, menghasilkan data yang biasa kita sebut dengan kromatografi. Jadi data dari kromatografi itu disebut dengan kromatogram. Kalau dari spektrofotometri disebut dengan spektra. Jadi jangan bingung membedakan apa yang disebut dengan kromatogram, apa yang disebut dengan spektra. Sekarang coba kita lihat bagaimana proses analisis ya dengan GCMS. Terdengar nggak? Let's see the components of gas chromatography. The column used in gas chromatography is very long and arranged in a coil. The column used in gas chromatography are of two types. Number 1, back column, and number 2, capillary column. Back column can be made of glass or stainless steel. The length of this column can vary from 1 to 3 meters and has an internal diameter of 2 to 4 millimeters. The capillary column is made of fused wires. These columns are very long and have length from 10 to 100. Asetaldehyde, pik nomor 3. Nomor 3 ada apa? Etanol. Etanol itu kira-kira ada di waktu retensinya berapa itu?
time retention di suku X-nya. Ini nih. Iya, time retention-nya misalkan peak nomor 3 di sini. Nih. Nomor 3 ini kita lihat permakogram standar. Oh, ternyata pada waktu 3 menit dengan bentuk peak seperti ini itu adalah milik dari etanol. Makanya kita bisa tahu bahwa senyawa ini mengandung etanol. Begitu pula dengan 11 senyawa yang lain. Bandingkan waktu retensi antara analit atau sampel dengan waktu retensi dari senyawa standar. Ingat-ingat itu ya, harus ada standar. Karena kalau nggak ada standar kita nggak bisa analisis datanya itu seperti apa. Kemudian dengan MS ya, dengan mass spec kita bisa mengetahui apa ini massa molekul relatif ya. Jadi dari 11 ini tadi 11 senyawa mulai dari asetaldehid sampai ke 2 fenyl etanol kita bisa mengetahui mendapatkan MR-nya. Jadi kita bisa cross check. Oh ternyata di sini namanya standar itu pasti sudah tahu kan jenisnya apa, konsentrasinya berapa, ya nggak? Namanya aja standar. Nah di sini 1 mikroliter dari standar dengan konsentrasi 100 ppm. Misalkan ini komponen A sebut aja ya, senyawa A. Nah ketika kita punya sampel dapatlah kromatograf seperti ini. Nah, kan pasti ada lebih dari satu kan? Di sini yang waktu retensinya sama, kalian tarik ke atas, berarti kan yang ini kan yang dilihat, nggak mungkin yang ini, ya kan? Cari yang waktu retensinya sama, berarti itu peaknya adalah sejenis, maksudnya ya senyawanya ya sama gitu loh. Barulah kita hitung nih, berapa konsentrasinya. Konsentrasi standar kita sudah dapat 100. Berapa konsentrasi sampel? Caranya gimana? Tadi, arah bandingin luas area sampel dengan luas area standar. Oke. Sebenarnya untuk quantitative analysis itu untuk GC itu banyak metodenya. Tergantung kebutuhan kalian. Tapi yang paling simple itu adalah dengan membandingkan luas area sampel dengan luas area standar dikalikan konsentrasi standar. Ya. Jadi kita lihat ininya saja, di mana ini adalah keterangannya. Dia dianalisis di tanggal 21 Februari tahun berapa ya? Tahun 1900-an karena di depannya 1. Nah, ini berarti ada berapa senyawa tadi? 3. Oke, ada 3. Nah, kalau di sini kan kadang kita nggak bisa kalkulasi secara akurat ya, melihat ini tuh di 10 atau berapa. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nih, red time or retention time dalam minute ya. Jadi peak yang pertama nih retention time-nya adalah 5,234. Peak yang kedua ini retention time-nya adalah 9,669. Dan peak yang ketiga adalah 11,975. Nah, nanti kita lihat standarnya. Yang memiliki waktu retensi sekian itu senyawa apa? Jadi kita bisa cross check. Apakah memang benar senyawa ini itu mengandung suatu senyawa standar? Apa detector FID or fluent ionization detector? Ada berapa peak yang muncul? Ini kecil. Oh itu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kecil kan? Kita apakah itu kecoret sama operatornya atau memang spektra? Ya kan? Beda kalau yang UCGC HS. Kan nggak mungkin kan operatornya tulisnya segini, itu kan nggak mungkin. Kalau lihat di waktu retensi 3,8 itu ada peak 2 nih yang muncul. Yang ini kan masih nyempil ya. Berarti kan belum optimum itu memisahkannya. Masih sedikit, dia belum terpisah. Terus di peak 5 dia juga lebih tinggi. Ini cuma kecil. Ini dia lebih tinggi dibandingkan ini. Ini juga di peak 7,8 sama 11. Dia cenderung cannot be easily identified and determined. Ya, beda dengan yang ini, dia sudah lebih pure. Kemudian yang ini juga dia sudah lebih tinggi. Jadi memang kalau kalian tanya bisa nggak? Ya bisa dengan GC, bisa dengan RPLC, bisa pakai pekolom, bisa pakai capillary column, bisa pakai FID detector, bisa pakai MS. Tapi resultnya. Jadi
Ketika suatu pabrik itu dia sudah punya produk namanya minyak kita, kromatogramnya itu hasilnya kayak gini nih, carbon oilnya. Nah, ketika dia modifikasi, ya modifikasi minyak ini entah ditambahkan zat apalah atau diatur suhunya lah, itu ternyata setelah dikromatogram, setelah dianalisisnya di situ, kok jadi kayak gini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa komponen seperti asam palmitat, misalkan asam palmitat berapa 19. Terus asam linoleat itu 20, asam oleat 20,7 dan asam stearat adalah 20,9. Ada bedanya, berarti mungkin senyawa-senyawa yang ini tadi tuh gila. Untuk kami, untuk metode yang cocok itu adalah HPLC atau kromatografis tingkat tinggi. Nah, itu dikarenakan senyawa-senyawa kompleks yang ada di kalimat itu bisa karena kompleks, jadi bisa pakai HPLC karena HPLC ini kan tinggi gitu ya kerjanya. Jadi pakai HPLC gitu. Nah, di kalimat ini juga merupakan terdapat senyawa-senyawa organik yang bersifat polar ataupun non polar, yang mana HPLC ini bisa menganalisis kandungan senyawa tersebut. Untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam ketiga tumbuhan itu adalah apa tadi? HPLC atau high pressure liquid chromatografi. Nah, jawabannya yang benar apa, Bu? Jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya kalau kita mau menganalisis suatu sampel, kita punya sampel ini. Kita mau menganalisis ya. Metode yang cocok itu harus dilihat dulu karakteristik sampelnya. Di sini ada 3 tumbuhan. Ada tumbuhan kayu manis, kayu lawin, sama kayu mayosi. Nah, senyawa apa sih yang ingin kalian identifikasi yang ada di dalam tumbuhan ini? Gimana karakteristiknya? Kalau senyawa-senyawa yang ada dalam tumbuhan ini itu senyawa yang sifatnya dia stabil, senyawa organik yang sifatnya stabil. Maksudnya stabil itu apa sih? Stabil itu dalam artian dia tidak mudah terdekomposisi atau terdegradasi. Maksudnya itu rusak, gampang kata itu rusak gitu aja. Nah, kalau senyawa-senyawa itu stabil, kalian artinya dengan suatu misalkan ada proses pemanasan, itu senyawa itu tidak rusak, kalian boleh menggunakan HPLC untuk mengidentifikasi senyawanya. Tapi, kalian bisa menggunakan GC yang stabil, senyawa-senyawa yang stabil bila ada pemanasan. Tapi kalau senyawa itu tidak stabil dengan suatu proses pemanasan, lebih baik kalian menggunakan liquid chromatografi. Nah, jadi tergantung ya, tergantung tujuan analisis kita, tergantung karakteristik sampel kita, tergantung proses pemisahannya itu mau yang seperti apa. Jadi tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Semua itu dikembalikan ke masing-masing kebutuhan dari atau tujuan dari penelitiannya. Mau seperti apa proses analisisnya, mau luaran hasilnya itu yang seperti apa. Tandanya ya udah langsung aja gitu kan, menentukan tanda tensinya. Tapi kalau misalnya di senyawa tersebut kita kan mau menentukan senyawanya itu apa aja. Tapi kalau misalnya kita belum tahu di satu kayak tadi kayu manis itu kita belum tahu kandungannya apa aja gitu kan. Untuk menentukan standarnya itu kayak gimana? Apakah kita harus menganalisis dulu senyawa yang ada di kayu manis apa aja baru kita ukur standarnya itu atau gimana? Oke, jadi seorang peneliti itu pasti kalau biasanya sudah ada peneliti terdahulu yang membahas tentang kayu manis misalkan, itu kita bisa aja mengikuti. Jadi dia udah tahu nih, oh berarti kita kan bisa bikin hipotesa di kayu manis itu pasti mengandung senyawa A, B, C, D misalkan. Udah pernah dilakukan sama penelitian sebelumnya. Kamu tinggal confirm apakah benar senyawa A, B, C, D-nya itu ada. Tapi lain kata kalau tumbuhan ini sama sekali belum ada yang meneliti. Nah itu PR-nya. Karena kita nggak punya database, nggak punya, ya, nggak punya senyawa kimia di alam ini luar biasa kompleksnya. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya iya, satu-satu.
Maksudnya gini, sebelum kromatografi kita ada uji yang lain dulu. Jadi kesimpulannya adalah hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang teori dasar. Basic konsepnya adalah sama untuk semua kromatografi. Yang membedakan adalah penggunaan fase diam dan fase gerak. Ya. Kemudian instrumentasi. Dari mulai tadi apa yang pertama? Alatnya namanya komponen GC. Yang pertama adalah sampler injector. Kemudian yang kedua yang pertama bukan sampel injector, gas pembawa. Yang kedua adalah sampel injektor. Kemudian yang ketiga kolom. Yang keempat detektor. Dan yang terakhir adalah komputer sebagai readout. Fungsinya sudah paham masing-masing komponennya? Kurang lebih. Gimana kalau lebih kurang? Kalau untuk jantungnya kromatografi ada di mana? Ada di kolom. Oke. Ada berapa mekanisme interaksi yang kalian pelajari? Untuk GC. Absorpsi, matrisi, satu lagi molekul size. Itu adalah prinsip interaksi antara analit dengan fase diam. Oke, kemudian kita tadi sudah belajar juga tentang aplikasinya. Ya, untuk senyawa-senyawa yang pertama adalah yang mudah menguap. Syarat sampel untuk bisa dianalisis dengan GC adalah sampel itu harus volatil karena ada proses pemanasan pada oven. Ya. Kalau senyawa-senyawa itu tidak stabil dengan pemanasan, dia lebih cocok dianalisis dengan HPLC atau LC. Ya. Kemudian yang keempat adalah cara menganalisis baik secara kualitatif atau kuantitatif senyawa yang ada dalam komponen. Ya, tadi sudah belajar kalau kuantitatif dengan cara membandingkan waktu retensi antara waktu retensi sampel dengan waktu retensi standar. Kalau kuantitatif apa yang dibandingkan? Luas area dari sampel dibagi luas area standar dikalikan konsentrasi dari standar. Ada tugas, ada oleh-oleh yang bisa kalian bawa pulang dari perkuliahan kita pada hari ini. Adalah PR ya. Itu tentang superfluid chromatografi atau yang disingkat dengan SFC. Ini kalian silahkan bekerja dalam kelompok, pakai aja kelompok ini lagi. Ikuti petunjuk soal yang ada di Microsoft Teams, itu sudah ditampilkan di sana. Silakan membuat suatu review menggunakan PPT boleh atau Word boleh tentang SFC. Panduannya ada di sana. Apa saja yang harus kalian bahas mulai dari prinsip dasar sampai aplikasi. Dikumpulkan minggu depan dan SFC ini juga sebagai salah satu materi untuk UAS. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan lagi, kalian bisa learning by doing. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video ini diproduksi untuk memenuhi salah satu syarat pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Dharma Pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.